Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal adidul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat harta. Nikmat harta, nikmat yang paling rendah, tapi bisa mulia ketika kita buat untuk kebaikan. Allah memberikan kita nikmat sehat yang alhamdulillah kita gunakan untuk taat kepada Allah. Allah kasih juga kita nikmat iman dan juga nikmat taufik. Nikmat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin banyak yang Allah berikan nikmat iman pada hati seseorang. Namun jamaah sekalian, Allah sedikitkan lagi yang orang-orang Allah sadarkan jiwanya dan Allah gerakkan tubuhnya untuk melaksanakan ketaatan. Dan nikmat taufik itu salah satu tanda cinta atau sayangnya Allah sama kita. Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu." Kalau kamu pengen tahu di mana kedudukanmu di sisi Allah, apakah Allah itu sayang sama kita atau Allah mengabaikan kita? Lantas bagaimana cara melihatnya? Fandur fi madza yukimuka. Lihat di mana Allah letakkan dirimu sekarang. Kalau Allah masih menyibukkan kita dalam perkara-perkara kebaikan, insya Allah kita termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan dekatkan dia dalam urusan-urusan agama, urusan-urusan kebaikan. Maka jemaah sekalian, dengan nikmat yang banyak itu senantiasa kita implementasikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan yang paling sempurna, baik dari segi sisi akidah, ibadah dan sosialnya. Jamaah sekalian, Rasulullah itu pernah mengatakan ada 3 ciri manusia. Yang pertama adalah orang yang beruntung, orang yang merugi dan orang yang celaka. Orang yang beruntung itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang hari demi hari semakin meningkat kebaikannya, semakin meningkat ketakwaannya. Kalau orang yang merugi, itu adalah orang yang selalu stagnan. Kebaikannya hari demi hari tetap stuck, tidak menaik, tidak turun. Dan ada orang yang celaka, kata Rasul, adalah orang yang semakin hari amal kebaikannya semakin menurun. Maka kita tanya pada diri kita sendiri, termasuk bagian manakah kita? Apakah kita masih menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi atau bahkan menjadi orang-orang yang celaka sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum ini saya ingin membahas salah satu hadis yang perlu kita bahas, yang mungkin hadis ini sudah sering kita dengar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu ataupun penjara para setan. Kalau kita pahami hadis ini secara teks ataupun awam, maka seharusnya ketika datangnya bulan Ramadan pada sekarang ini, tidak ada satu orang pun yang bermaksiat, tidak ada satu pun orang yang melakukan keburukan. Karena apa? Karena tidak ada hal yang mendorong kita untuk melakukan keburukan, dikarenakan Allah belenggu, Allah penjara para setan. Namun jamaah sekalian, realita yang terjadi masih banyak kok
pada bulan Ramadan kita ini melakukan keburukan, masih melakukan kemaksiatan. Salah satu di antaranya adalah tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan salah satu dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah iftaru shaumin min Ramadan bila udrin. Tidak berpuasa pada bulan Ramadan padahal alasannya tidak ada. Maka ini termasuk dosa besar. Mengapa? Pertama, puasa itu termasuk dari tiang agama. Kemudian yang kedua, sekiranya orang tidak berpuasa pada bulan Ramadan 1 hari saja dengan sengaja, kemudian dia berniat menggantinya di bulan-bulan yang lainnya sebanyak 1000 ataupun sepanjang tahun berpuasa, maka dia tidak akan bisa menandingi keberkahan dan pahala di bulan Ramadan itu. Karena saking luar biasanya keberkahan dan pelipat gandaan kebaikan pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, Rasulullah sampaikan akan disiksa dalam kondisi digantung. Kita tidak usah jauh-jauh lah dari yang namanya perbuatan buruk. Kita juga sekalipun yang merasa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan buruk yang tidak kita lakukan. Terkadang pada siang hari, pada sore hari, pikiran kita hanya sebatas mie ayam, soto, dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita kadang menatap rumah kita punya dispenser, kita merasa itu nanti galon yang 1 full itu bisa kita habiskan. Walaupun pada kenyataannya nanti ketika adzan maghrib berkumandang 3 jalan kotek saja sudah cukup untuk perut kita. Maka jamaah sekalian, itu yang pertama. Idealnya seharusnya tidak ada orang yang melakukan keburukan pada bulan Ramadan. Namun bagi ulama hadis, hadis ini adalah kiasan. Arti dari pintu-pintu surga itu Allah Subhanahu wa taala bukakan adalah banyak orang yang berlomba-lomba pada bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah menghatamkan Quran dan membagi-bagi makanan. Sehingga peluang dia untuk masuk surga itu lebih besar. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya adalah pada bulan Ramadan banyak orang yang bertaubat, banyak orang yang muhasabah dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk, sehingga pintu neraka itu tertutup bagi dirinya. Dan suffidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Ini sangat menarik. Salah satunya adalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan arti dari setan dibelenggu pada bulan Ramadan itu hanya bagi orang-orang yang menjaga rukun, syarat, dan menjaga hal-hal yang dilarang dari perbuatan puasa. Sehingga ketika dia senantiasa melakukan kebaikan, tidak ada potensi setan untuk menggoda dia. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, setan mungkin dibelenggu, setan mungkin dipenjara pada bulan Ramadan. Tapi perlu kita ingat bahwa perbuatan buruk itu tidak semerta-merta diakibatkan oleh godaan setan. Jangan seolah-olah kita mengkambing hitamkan setan terhadap perbuatan buruk kita. Karena perbuatan buruk itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah jiwa kita yang kotor, kebiasaan buruk, dan ketiga setan yang berwujud manusia. Jamaah sholat tarawih yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah jiwa kita yang kotor. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jiwa yang kotor sebagai nafsul ammarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu akan mendorong manusia melakukan keburukan. Para ulama menyebutkan yang disebut sebagai nafsul ammarah itu adalah hati yang belum ditundukkan oleh keimanan, hati yang belum disucikan oleh taubat. Nafsul ammarah, jiwa yang kotor, itu adalah jiwa-jiwa yang penuh dengki, kesombongan, dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika datangnya bulan Ramadan, jiwa ini akan tetap mendorong kita melakukan keburukan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah
ibadah terasa berat, maksiat terasa ringan, dan hati menjadi keras. Orang-orang yang jiwanya kotor, jangankan untuk melakukan kebaikan, rumahnya saja di depan masjid belum tentu dia ingin melaksanakan sholat. Karena apa? Wa fi adanihim waqra. Allah tutup telinganya, Allah tutup hatinya dari kebaikan. Maka jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini, bulan ini bukan hanya sekedar bulan unzila fihil Quran, bukan hanya sekedar bulan diturunkannya Al-Quran, tetapi juga sebagai bulan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri kita. Kalau kita masih sering marah-marah, masih sering melakukan kemaksiatan, maka ini kesempatan bagi kita untuk membersihkan jiwa kita. Rasulullah SAW menyampaikan, ala inna fil jasadi mulghamah. Ingatlah bahwa di dalam hati kita ada satu gumpal daging. Idza salahat salahat kulluhu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semua kebaikan kita. Kalau satu daging ini buruk, maka buruklah semua perbuatan kita. Apa itu? Hati ataupun jiwa kita. Maka mari kita mulai melakukan kebaikan. Salah satu di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji kepada kita, orang-orang yang senantiasa berzikir, Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Yakinkan pada hatimu bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Orang yang punya sifat ketenangan itu tidak mungkin untuk melakukan keburukan, karena hati yang tenang itu akan mendorong dia melakukan kebaikan. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, adalah kebiasaan buruk yang tidak diusahakan untuk diubah. Manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Ketika kita melakukan perbuatan buruk di luar Ramadan, misalnya lalai dalam melaksanakan sholat, tidak pernah membaca Quran, maka ini akan menjadi kebiasaan dan kebutuhan dan pola pikir. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan buruk ini tidak akan pernah hilang kecuali kita berusaha untuk mengobatinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jamaah sekalian, kalaulah ada orang yang senantiasa melakukan keburukan, maka hatinya akan tertutup dari kebaikan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang mereka lakukan itu justru menutup hati-hati mereka. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, adalah setan yang berwujud manusia. Setan yang berwujud manusia. Jadi setan itu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, asyayatin maradatul jinni wal insi. Setan itu adalah sifat yang ada di dalam diri manusia dan jin. Sifat apa? Sifat pembangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang-orang yang suka membangkang terhadap perintah Allah, tidak ada salahnya kita sebut orang tersebut sebagai setan. Nah, jadi jamaah sekalian, ini perlu renungan bagi kita. Kalaulah kita merasa masih melakukan keburukan, jangan pernah salahkan setan. Bisa jadi setan itu ada diri kita sendiri, ada di dalam diri kita, ataupun setan yang ada pada teman kita. Tentu pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya kualitas seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana kualitas agama temannya. Kalau agama temannya baik, insya Allah dia akan baik. Kalau agama temannya buruk, maka dia akan buruk. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalaulah bulan Ramadan ini tidak bisa merubah kebiasaan buruk yang kita lakukan, mungkin perlu kita menangisi diri kita sendiri. Barangkali dengan buruknya, banyaknya dosa kita terhalang dari cahaya hidayah. Namun apakah kita begitu semerta-merta pasrah? Jawabannya adalah tidak. Mari selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup bagi kita, masih ada kesempatan lagi. Mari kita lakukan kebaikan-kebaikan baik sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihilangkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan melakukan kebaikan sekecil mungkin, tapi diistiqomahkan, dikonsistenkan.
di mana Rasulullah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, sekiranya saya minta satu nasihat samamu dan saya menerima nasihat itu, maka saya tidak butuh nasihat lagi. Apa itu wahai Rasulullah?" Maka jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan, "Kul amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku konsisten, aku istiqomah dalam keimanan tersebut. Saking luar biasanya jamaah sekalian istiqomah, walaupun kebaikan itu kecil kita lakukan, para ulama sampai menyebutkan al istiqomah khairum min alfi karamah. Yang namanya istiqomah walaupun kecil perbuatan baiknya itu lebih baik daripada 1000 karamah. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam kebaikan? Di antara banyaknya penghalang, banyaknya cobaan yang kita alami. Maka jamaah sekalian, para ulama menjelaskan beberapa tips agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan, yakni memperhatikan akidah kita, ukhuwah kita, dan syariah kita. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu adalah alasan ataupun sandaran. Secara sederhana, yang namanya ukhuwah itu adalah bagaimana cara kita menjawab kenapa. Bagaimana cara kita menjawab kenapa. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa. Ini bukan jawaban akidah, tapi ini adalah jawaban fikih. Namun kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat tarawih? Maka ketika kita mendapatkan jawaban itu, semakin kita bagus menjawabnya, maka semakin baguslah, semakin mudahlah kita untuk beristiqomah. Misalnya, untuk apa kita sholat tarawih? Mungkin alasan kita hanya sekedar untuk meramaikan, maka bisa jadi kita hanya sholat tarawih di awal-awal Ramadan saja. Ataupun alasan kita sholat tarawih, sholat sunnah itu hanya untuk mengejar malam Lailatul Qadar, mungkin bisa jadi kita hanya bersemangat ibadah pada malam 10 terakhir saja. Namun jamaah sekalian, kalau alasan kita sholat tarawih, sholat sunnah untuk mendapatkan ridha Allah dan membentuk kepribadian kita menjadi kebiasaan yang baik, insya Allah bisa dipastikan kita akan istiqomah dalam 1 bulan penuh. Amin. Itu yang pertama. Amin. Oh ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.